Peranan pers memberi warna dan kontribusi yang tidak kecil bagi perjalanan bangsa sejak masa kemerdekaan hingga sekarang. Runtuhnya Orde Baru dan lahirnya era reformasi tak bisa dipisahkan dari sumbangan besar media massa di Indonesia. Tanpa peranan pers, transisi menuju negara demokrasi yang sesungguhnya di Indonesia bisa jadi tak berlangsung baik. Pers hadir untuk memberi pencerdasan kepada publik, mengembalikan hal-hal menyimpang ke jalan benar, memberi wacana publik yang mencerahkan, memberi informasi yang dibutuhkan masyarakat, objektif dan independen, dengan tetap memegang prinsip profesional dan tidak memihak. Pers diakui sebagai pilar keempat demokrasi sama halnya dengan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Meski di Indonesia, pilar keempat tidak diakui resmi sebagai pilar negara, tetapi peran pers di Republik ini justru sangat besar. Selain berfungsi sebagai pengontrol kekuasaan, menjalankan fungsi edukasi dan hiburan, pers juga sering menjadi pengawal perubahan-perubahan besar. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi saat ini dan maraknya berita di sosial media, serta menjamurnya fenomena jurnalisme warga, mengakibatkan siapapun secara tiba-tiba bisa menjadi seorang wartawan tanpa harus lebih dulu mengetahui metodologi maupun prinsip dasar jurnalistik. Maka tak heran ada kalanya berita-berita yang disampaikan menyesatkan dan jauh dari kebenaran. Mudahnya sebuah berita berkembang di sosial media dan menjadi viral tanpa bisa dipilah mana yang berita palsu dan asli, bukan hanya faktor kemudahan menyebarkan informasi, namun juga menjadi sinyal apakah saat ini sudah semakin luntur kepercayaan masyarakat terhadap media mainstream atau konvensional. Sertifikasi media lawan hoax itulah topik dialog pagi ini, dan untuk pertama kalinya Indonesia akan menerapkan barcode atau logo bagi media massa yang sudah terverifikasi Dewan Pers guna melawan media palsu yang menyebarkan berita bohong atau hoax. Secara simbolis pemberian barcode akan diberikan di acara puncak perayaan Hari Pers Nasional di Ambon pada 9 Februari nanti. Lantas sejauh mana efektivitas barcode atau logo itu nantinya? Benarkah kekuatan pemberitaan sosial media belakangan ini memberi sinyal mulai lunturnya kepercayaan terhadap media massa mainstream? Untuk membahasnya di studio sudah hadir wartawan senior Bambang Harimurti, dan melalui sambungan telepon sudah tersambung dengan anggota Dewan Pers Ratna Komala. Selamat pagi Mas Bambang. Selamat pagi Mas Rudi. Selamat pagi Mbak Ratna. Selamat pagi Mas. Ya, terima kasih Mbak Ratna sudah bergabung bersama kami di sini, dan juga Mas Bambang. Ini kalau kita bicara soal berita hoax, ini selalu sudah menjadi apa ya namanya? Boleh dong kalau saya mengatakan ini sesuatu yang sudah mengkhawatirkan ya Mas Bambang ya. Karena banyak sekali orang pada akhirnya punya opini-opini atau punya sikap-sikap yang negatif, berbeda, bahkan bermusuhan dengan kawannya sendiri justru karena berita hoax. Seperti itu Mas Bambang. Ya, saya kira sebetulnya kalau orang punya pandangan yang berbeda dan bahkan mungkin keliru, bisa kita bilang begitu, itu sudah lama ada. Cuma bedanya dengan adanya internet, sekarang mudah disebarluaskan. Ya, sehingga orang lain bisa dapat akses ke situ. Tapi apa yang terjadi sekarang sebetulnya bukan hal yang baru teknologinya. Ya, yang memudahkan, dan itu memberi dampak multiplying seperti itu ya. Jadi ibaratnya kalau dulu ngomongnya cuma di rumah, ini tiba-tiba seluruh dunia bisa dengar. Nah, itu tentu orang belum siap kadang-kadang untuk menerima hal itu. Dan dengan internet ini kan, kalau tadi misalkan di rumah ya sudah mungkin perdebatan terjadi di ruang privat di rumah. Ini kan semuanya menjadi terbuka dan siapapun bisa membaca, ikut berdebat. Bahkan debatnya jadi debat kusir seperti itu. Bahkan kalau itu masih menyangkut hal yang sepele nggak apa-apa. Misalnya saya bicara tentang inilah. Dulu misalnya di rumah-rumah ibadah, orang cuma bicara dengan orang yang seiman aja kan. Jadi dia mengatakan agama lain salah tuh aman-aman saja, nggak ada yang marah gitu. Tapi sekarang dengan internet, ini bisa diakses oleh orang lain yang kebetulan nggak seiman, bilang loh kok agama saya dinista, bisa gitu ya. Dan itu akan menimbulkan pendukung-pendukung, reaksi dari orang lain. Reaksi, dan kemudian orang itu membalas, kedengeran lagi oleh pihak sini, balas lagi, akhirnya yang tadinya tidak ada masalah bisa menjadi yaitu tadi unfriend, bahkan bisa saling maki-maki ya. Mudah-mudahan nggak sampai cerai ya. Mbak Ratna. Halo Mbak Ratna. Ya, halo ya. Mbak, ini kalau kita bicara soal verifikasi media massa dan juga nanti akan ada sertifikasi, ada barcode, ada logo di sana. Ini memang salah satu upaya Dewan Pers untuk melawan hoax ini atau bagaimana?
Ya, salah satunya memang betul itu. Jadi dengan makin maraknya hoax ini yang sampai memecah belah tadi ya sudah dikatakan bisa kita ingat 2014 pada saat pemilu itu kan Indonesia terbelah gitu ya karena banyak sekali berita-berita bohong yang memecah belah dan sebagainya. Nah, kalau dari Dewan Pers kami membuat apa ya semacam positioning buat media mainstreamnya. Jadi memang benar-benar kita pengen media mainstreamnya itu diperkuat, jadi empowering mainstream medianya gitu ya. Salah satu caranya adalah dengan kita banyak sih sebenarnya program-program dari dulu kan media literasi, kemudian kita juga kembali taat kepada kode etik jurnalistik gitu kan, verifikasi dan sebagainya. Nah, kenapa sekarang juga Dewan Pers merasa perlu melakukan verifikasi media? Sebetulnya verifikasi media itu semacam pendataan lah ya. Kita mau membuat database yang bagus gitu. Selama ini pun sudah terdata ribuan media di websitenya Dewan Pers ya. Cuma dengan adanya fenomena hoax yang luar biasa ini, kita juga ingin media-media mainstream tuh memperkuat karena sudah ada media mainstream yang rada galau gitu ya, ikut-ikutan begitu ada yang heboh langsung menayangkan tanpa verifikasi. Nah itu beberapa kali kejadian, misalnya pada saat bom Tamrin atau kemarin ada penangkapan Patrialis Akbar gitu ya, tiba-tiba ada di tiga tempat Patrialis ditangkap gitu kan. Nah itu saya kira kita harus kembali lagi kepada penguatan media mainstreamnya. Nah salah satunya verifikasi ini adalah kita melakukan verifikasi lapangan ya. Jadi kita tanya benar nggak kamu punya media Anda punya penanggung jawab sehingga proses pembuatan berita itu bisa terkontrol, bisa terpantau, polisinya mulai dari editorialnya sampai keluarnya berita gitu. Jadi ada struktur di redaksi dan penanggung jawabnya ada. Jadi itu salah satu. Kemudian bagaimana mereka mekanisme menerapkan kode etik jurnalistik sehari-harinya, bagaimana evaluasinya. Nah itu sebetulnya mungkin sudah dilaksanakan, tapi kan kita perlu memverifikasi. Kemudian apakah perusahaan juga membuat jurnalisnya, wartawannya sejahtera. Oke, Mbak Ratna, saya potong sedikit. Tadi Anda mengatakan sudah ada ribuan yang terdata di websitenya Dewan Pers. Iya. Ada sekitar berapa ribu? Saya kebetulan nggak pegang data, tapi kalau taruhlah ribuan ya, yang sudah cetak itu 1.500-an. 1.500-an. Hampir 1.000 juga ada ya, karena dengan network dengan TV-TV lokal. Kemudian kalau online itu ada sekitar 560-an. Dari 43.000 yang ada sekarang yang terdata di Dewan Pers baru 500-an. Boleh nggak, Mbak Ratna? Tadi kami juga punya beritanya bahwa hingga saat ini baru 74 media yang lolos verifikasi. Nah gini, sebetulnya ini kan proses ya, jadi angka itu sebetulnya nggak pernah kita rilis, Mas. Jadi ini sebetulnya Dewan Pers sendiri jadi korban hoax nih. Oh, jangan-jangan ini yang disebarkan, kami juga ngambilnya dari online ini. Jangan-jangan ini juga hoax juga ini. Betul. Bahkan sekarang udah tambah lagi tuh ngaco-ngaco, udah 100 sekian, tambahannya juga nggak jelas ya. Jadi kita nggak pernah merilis nama-nama itu, tapi memang waktu beberapa hari lalu ada siaran pers, saat itu baru jumlahnya 74. Nah, proses ini kan masih terus berlangsung nih. Jadi memang waktu itu ya, tahun 2010 itu ada 17 CEO grup media itu mendeklarasikan namanya Piagam Palembang. Jadi mereka committed untuk tadi itu ya, memenuhi kode etik, mensejahterakan wartawannya, melindungi wartawannya. Mbak Ratna, maaf saya potong. Artinya yang betul sebetulnya yang sudah terverifikasi berapa? Sekarang mungkin udah berapa ya? Dalam 2 hari ini kita terus melakukan 70, mungkin kemarin itu 77 gitu kalau nggak salah. Artinya dari ribuan media massa itu yang sudah terverifikasi, yang dianggap memang sudah punya
kompetensi yang cukup segala macam. Bukan gitu, Mas. Bukan. Atau gimana? Jadi gini, kita startnya, jadi tanggal 9 Februari itu merupakan kick off lah gitu. Kick off itu. Jadi kita memulai gerakan ini, tetapi tentu saja kita akan ada data dulu gitu kan. Nah, yang pertama yang menjadi tahap awal yang kita verifikasi adalah mereka yang waktu itu menandatangani deklarasi Palembang, Piagam Palembang. Jadi kita istilahnya menagih karena di berapa banyak itu Mbak Ratna? 17 CEO media group. 17 CEO. Jadi, jadi waktu itu ada 17, artinya perusahaannya akan lebih banyak dari 17 ya. Yeah. Nah, itu kita mulai, tapi bukan berarti ini berhenti gitu, karena ini masih berjalan dan selalu ada yang baru gitu. Jadi kita semacam menagih lah, karena ini udah terlalu terlambat sebetulnya. Harusnya 2 tahun setelah mereka deklarasikan, mereka sudah ratify gitu ya, sudah melaksanakan di bawah naungan mereka tuh banyak perusahaan tuh harusnya sudah melaksanakan. Mbak Ratna, dengan verifikasi media massa ini, apakah ini akan cukup untuk melawan berita hoax yang beredar di mana-mana? Saya sih berharap iya, kan. Jadi ini kan kita gerakan ya. Hoax itu kan berkembang karena gerakan. Dia viral karena dibantu individu-individu melakukan hal yang sama. Nah, saya kira kita juga harus membuat gerakan untuk melawan. Kan? Baik. Jadi salah satunya ini yang dilakukan oleh Dewan Pers. Mbak Ratna, kita ke Mas Bambang dulu. Mas Bambang, ini kalau kita bicara ini apa yang dilakukan oleh Dewan Pers ini luar biasa sebetulnya. Tapi niatnya, tapi rasanya ini masih jauh dari cukup sebetulnya untuk. Masih jauh. Saya kebetulan masih jadi wakil ketua Dewan Pers waktu terjadi Piagam Palembang itu ya. Seingat saya tuh dulu usulannya ini dari Pak Dahlan Iskan, sebagai ketua SPS dan juga dari Jawa Post Group. Waktu itu minta tolong ke Dewan Pers supaya ini dilaksanakan. Dan saya ingat waktu itu Dewan Pers menerima, karena waktu itu kan Pak Dahlan Iskan ini kan punya koran lebih dari 200. Nah, mungkin karena korannya paling banyak keluhan, termasuk paling banyak keluhan ke Dewan Pers dari membaca itu. Jadi kalau kita bilang kalau CEO-nya udah komit, kita perlu dukung supaya ini menjadi satu gerakan yang membuat kualitas dari media pers di Indonesia lebih baik. Nah, dan saya kira mungkin kena momentum dengan banyaknya hoax ini, maka Dewan Pers Pengurusan yang sekarang ingin melanjutkan ini. Tetapi memang saya juga mendeteksi di teman-teman di media sendiri masih tidak jelas soal ini, sehingga muncul berbagai tanggapan yang bahkan ada kecurigaan ini jangan-jangan jadi lembaga sensor baru, DPN baru, sampai ada yang ngomong begitu. Dan ini saya titip sama Mbak Ratna, ini harus sosialisasikan pada teman-teman, karena tidak mungkin Dewan Pers yang sekarang itu menjadi seperti DPN zaman dulu, karena Dewan Pers itu adalah ada karena adanya Undang-Undang Pers, dan Undang-Undang Pers itu melarang pemberedelan ya. Dan Undang-Undang Pers itu bahkan mengatakan tugasnya Dewan Pers menjaga kemerdekaan pers. Jadi jangan sampai ada Dewan Pers kemudian dipersepsikan apalagi melakukan hal-hal yang justru menghambat kemerdekaan pers. Jadi itu mesti diklarifikasi dulu. Iya, nah Mas Bambang, ini kan menarik sebetulnya kalau kita bicara soal, tadi ada satu contoh dari Mbak Ratna, soal penangkapan Patrialis Akbar gitu. Itu beritanya banyak sekali gitu. Terus bahkan kalau saya pas hari ada kabar itu kan, saya juga ngecek beberapa media, loh kok judulnya juga apakah apakah, jadi media itu tidak menjawab. Nah, menurut saya tuh kalau soal kasusnya itu menurut saya gampang dijelasin, karena kan yang disebut sebagai kebenaran pers itu kan adalah kebenaran yang berjalan terus ya, bukan sesuatu yang kebenaran hukum sekali benar terus gitu. Jadi kalau kasus Patrialis Akbar itu sangat sederhana. Pada saat itu kalau nggak salah KPK melakukan penangkapan dan penggeledahan di 4 atau 5 tempat sekaligus ya. Lalu mereka menangkap Patrialis Akbar di salah satu tempatnya, tapi juga semuanya tuh ada total 10 orang yang ditangkap di lokasi yang berbeda dan sebagainya. Nah, teman-teman media itu kan pertama dapat informasi ada penangkapan Patrialis Akbar, lalu mereka ngecek, tapi KPK bilang saya belum bisa kasih pengumuman, tunggu nanti. Gitu. Tapi kan media mana mau nunggu pengumuman, mereka berusaha melalui sumber-sumbernya cari. Mungkin ada yang dapat informasi, ada penggeledahan KPK di sini, maka dia berasumsi bahwa Patrialis Akbar ditangkap di situ. Ada yang dapat informasinya beda di
kebetulan dia wawancara tukang toko di Grand Indonesia yang kebetulan menyaksikan hal itu. Dia dapat itu. Tapi yang penting sebetulnya bahwa dalam tempo tidak lama kemudian langsung informasi yang benarnya dapat kan. Bahwa ternyata ada operasi KPK di beberapa lokasi. Di salah satu lokasi yaitu di Grand Indonesia, Pak Tiralis Akbar ketangkap. Kadang-kadang kan kalau kita bicara soal media karena sudah menjadi industri ini, Mas Bambang, orang akan berusaha untuk memberikan informasi dengan cepat. Nah, betul. Itu yang akan menjadi masalah dengan keakuratan biasanya seperti itu. Ya, sebetulnya gini, sebetulnya kan media itu seperti survei ya, tepat untuk saat itu. Jadi kita harus selalu mengupdate. Saya kasih contoh, jangan salah loh, BBC sendiri belum lama ini kan bikin kesalahan saking pengen cepatnya ngumumin ada salah satu wartawan yang nge-tweet Queen Elizabeth meninggal. Rame kan? Nah, tapi yang penting adalah apa? Begitu itu rame, BBC kan langsung mengoreksi. Dan bahkan si orang itu dipecat. Jadi tidak mungkin sebuah media, betapapun hebatnya dia, tidak pernah bikin kesalahan. Karena ada tekanan untuk paling cepat memberi informasi. Tapi media yang benar, yang melakukan kode etik jurnalistiknya, dia begitu bikin kesalahan, yang belum ada yang protes pun begitu dia tahu dia akan langsung memberikan koreksi. Memperbaiki. Dan dia akan minta maaf kalau perlu. Dan itu memang kode etik kita. Jadi maksud saya kalau mau mengkritik media, itu cari-cari pernah berita salah, pasti media yang sehebat apapun, cuma media yang sangat baru kali yang nggak pernah salah ya. Kalau medianya udah lama pasti pernah bikin salah. Tapi yang kita cek, apakah begitu dia sadar dia bikin salah, dia langsung memperbaiki. Mas Bambang, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana.